Satu kata berjuta makna, satu rasa berjuta cerita, dua hati satu rasa, itulah cinta. Cinta, apakah itu cinta? Cinta itu buta, Buta itu mata, mata itu dua, dua itu ya aku dan kamu. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. Tapi cinta yang kami maksud di sini bukanlah cinta antara aku dan kamu, tetapi cinta yang kami maksud adalah cinta segitiga. Tetapi bukan pula cinta segitiga antara aku, kamu, dan dia. Tetapi cinta antara kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada sesama manusia. Rindu terasa gelap gulita, bagaikan berdiri di tepi jurang yang suram. Tanpa cinta, hidup ini bagaikan sayur tanpa garam. Tanpa cinta, hidup ini bagaikan taman tak berbunga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Ada yang dicinta, dia bekerja, entah apa, entah siapa. Karena cinta jiwa gairah, tanpa cinta hidup pun hampa. Ternyata amat utama adanya cinta. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Asal jangan cinta buta. Cinta ibaratkan pasir dalam genggaman. Apabila kita terlalu erat menggenggamnya, pasti pasir itu akan keluar melalui celah-celah jari. Hadirin, Hadirat, yang pertama, cinta kepada Allah. Jika seseorang mencintai Allah lebih dari yang ia cintai, maka semua pekerjaan yang dilakukan di dunia hanya untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa buktinya seseorang cinta kepada Allah? Biasanya orang yang cinta terhadap sesuatu pasti dia akan patuh, nurut, dan rela berkorban demi cintanya. Disuruh makan, Dia langsung ambil piring. disuruh minum, Dia langsung ambil gelas. disuruh tidur. Dia langsung ambil guling. Padahal dia tidak tahu bahwa doinya malah ambil HP buat chattingan sama yang lain. Bukankah begitu? Begitu pula orang yang mencintai Allah pasti akan menjauhi semua larangan Allah dan mematuhi semua perintah Allah. Disuruh sholat, Dia sholat, disuruh zakat, dia zakat, disuruh puasa, dia puasa, disuruh ngaji. dia ngaji. Masya Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Untuk dapat mencintai dan dicintai oleh Rasulullah, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah.
Yang kedua, memahami dan mengambil pelajaran dari sejarah Rasulullah. Yang ketiga, mencontoh sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah. Yang keempat, mentauladani perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ziarah ke makam Rasulullah apabila kita telah diberi kemampuan untuk pergi ke sana. Ya Habibal Qalbi, Ya Habibal Qalbi, Ya Liqitabil Haqi, Rasulul Hidayah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Yaumal Wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah, Yaumal Wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah lil hidayah kal bidayah kal bidayah lil hidayah. Yang ketiga, cinta kepada sesama manusia. Telah saya katakan bahwa cinta satu kata berjuta makna. Namun ketika kita membahas apa itu yang namanya cinta, tentu definisinya berbeda-beda, tergantung siapa yang merasakan dan untuk siapa cinta itu ditujukan. Ketika cinta itu ditunjukkan kepada orang tua kita, tentunya definisi cinta itu berbeda ketika cinta itu ditunjukkan kepada pasangan kita. Hadirin, hadirat, ketika kita membahas tentang cinta, tentu erat kaitannya dengan suatu budaya, yaitu pacaran. Seorang orang mengekspresikan rasa cintanya dengan suatu hubungan yang disebut pacaran. Lalu bagaimana sih pacaran menurut sudut pandang Islam? Nah, mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa dalam syariat Islam pacaran sama sekali tidak diperbolehkan. Banyak hadis, banyak dalil, banyak firman Allah yang menjelaskan tentang betapa pacaran itu dilarang, apalagi sampai mendekati zina. Sebagai contoh, firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ada dua pintu yang tidak boleh diterobos. Yang pertama, ikhtilat. Ikhtilat adalah hubungan antara pria dan wanita yang melampaui batas dan tidak didasari oleh kebutuhan yang sesuai dengan syariat. Dari ikhtilat itulah akan berlanjut ke tahap yang lebih berbahaya, yaitu khalwat. Nah, apa itu khalwat? Khalwat itu berdua-duaan dengan yang lain jenis yang bukan mahramnya. Hadirin, hadirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu berdua-duaan dengan seorang wanita, karena setan akan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad. Setan siap menggoda 24 jam bagaimanapun, baik khalwat mukhaffafah yang perilaku keduanya terlihat oleh orang lain tetapi percakapan keduanya tidak diketahui oleh orang lain, ataupun khalwat muhaladah yang sama sekali tidak terlihat oleh orang lain. Kapanpun, baik siang ataupun malam, dimanapun, baik indoor maupun outdoor, pasti yang ketiganya setan.
Jika ingin ridho Allah, ikutilah jejak Rasulullah. jadikan dia sebagai contoh. Beriman dengan kokoh. Tidak mudah roboh. Dalam pergaulan jangan sampai jatuh. Jika ada yang ngajak kholwat ke sana ke sono, Ogah gitu loh. Uang ganteng, woi kamu ketahuan pacaran dua-duaan itu dilarang. Woi kamu belum nikah, belum halal sah, dihibah obat putusin saja ya. Jangan asal nikmat, tapi ingat rasa menyesal yang menyusul. Jaga pergaulan, jika bebas nanti bablas. Tundukkanlah pandangan, Ya. kontrol awul syahwat, Oke. jaga aura, Pasti. filter teman dan sahabat, Siap. hindari dari ikhtilat dan kholwat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita jaga pergaulan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Bila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dari pelajaran di atas, dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan, bisa diambil kesimpulan bahwa jika ingin mencintai, maka cintailah. Cintai aku Ya. karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah, kasihi aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah Sang Maha Esa. Perpisahan yang sangat menyedihkan adalah perpisahan yang terjadi ketika kita belum bersatu dan cinta kita masih kandas. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalam.